Oke, Oke, baik. Ibu bisa kita mulai kita ya. mulai saja. Iya, Ya, terima Ibu. kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, saya Zuni Rahmah Dewi, dipanggil Mbak Rahmah ya kalau di Banjar kita. Saya ownernya Primasa Sirangan. Alhamdulillah sudah 15 tahun bergerak di bidang tekstil, khususnya kain mentah dan pewarna tekstil, kemudian ke kain sasirangan. Nah, di sini Am- saya akan merangkai berbagi cerita tentang sejarah kain sasirangan, juga bagaimana sasirangan menjadi komoditas warga-warga atau penduduk kota Kalimantan Selatan ini. Nah, sasirangan dari Kerajaan Dipa di abad ke-17, Patih Lambung Mangkurat ini di Kerajaan Dipa, Patih Lambung Mangkurat itu bertapa mencari calon raja. Nah, kemudian dalam pertapaannya, dalam sejarah ya di slide kedua, sejarah dibantu screen-nya di yang kedua ya. Nah, kemudian Patih, ya ini saya terangkan sedikit. Kemudian Patih Lambung Mangkurat itu mendengar suara perempuan. Nah, perempuan itu tidak terlihat, hanya ada suaranya. Kemudian menanyakan kenapa Patih itu bertapa di situ, apa keperluannya. Kemudian Patih Lambung Mangkurat itu menceritakan bahwa dia mencari seorang raja dari kerajaan Dipa. Kemudian perempuan itu akan memunculkan dirinya jika perempuan itu diberi kain. Jadi mereka Patih ini bingung nih, kenapa tidak menampakkan diri, hanya ada suaranya saja. Nah, kemudian perempuan tadi yang menampakkan suara itu tidak menampakkan wajahnya. Patih pun bingung. Akhirnya Patih menanyakan, apa nih syaratnya jika kamu menampakkan diri. Akhirnya perempuan tersebut mau menampakkan diri dengan syarat diberi kain legundi. Nah, kain legundi ini asal muasalnya, kemudian um, putri itu tadi minta syarat juga dibangunkan sebuah kerajaan. Tetapi kerajaan itu hanya dalam satu malam dibangunnya oleh para lelaki yang masih berjaka, seperti itu 40 lelaki. Kemudian kain legundi itu harus dibuat oleh perempuan yang merawat 40 perempuan. Nah, kemudian syarat-syarat itu sudah dipenuhi Patih Lambung Mangkurat. Akhirnya seorang putri itu tadi muncul dari dalam air. Air itu berbuih, kemudian muncul menggunakan kain yang diberikan, kain legundi tadi oleh Patih Lambung Mangkurat. Nah, asal muasalnya dari situ. Kenapa kemudian putri itu muncul dan dinamakan dengan Putri Junjung Buih. Junjung Buih artinya apa? Seorang putri yang keluar dari air. Nah, air itu berbuih, makanya dinamakan Putri Junjung Buih. Itu asal muasalnya kain sasirangan. Kain sasirangan ini dahulu hanya dikenakan oleh anggota kerajaan ya, sama dengan batik mungkin ya, karena batik juga berawal dari kerajaan. Nah, untuk kain sasirangan sendiri ini hanya dipakai oleh raja-raja, kemudian anggota kerajaan, dan setnya ini magis. Kemudian kain sasirangan juga kalau orang Banjar sini bilangnya tetamba, kain tetamba atau kain untuk pengobatan orang-orang sakit. Kemudian kain juga hanya dipakai untuk upacara-upacara adat. Jadi masyarakat umum itu tidak bisa memakai kain sasirangan secara sembarangan. Hanya kalangan-kalangan tertentu. Nah, untuk warnanya itu dahulu menggunakan warna-warna alam. Seperti dari dedaunan, dari akar-akar pohon, kemudian dari tanaman-tanaman hutan yang ada di Kalimantan. Nah, motif-motif atau macam-macam motif sasirangan ini
Nah, kita bisa lihat di layar ya, itu ada beberapa motif pakem, artinya motif ini tidak bisa diubah dan motif ini pasti akan ada di kain-kain sasirangan yang teman-teman jumpai nanti ketika berkunjung di Kalimantan, atau bisa juga dilihat di marketplace yang menjual sasirangan. Nah, ada motif Banawati, Dara Manginang, Hiris Pudak, Kulit Karikit. Nah, motif-motif ini diambil juga dari kekayaan lokal, kekayaan hutan Kalimantan. Ada dari tumbuh-tumbuhan seperti bayam raja, kemudian kangkung kaombakan. Di situ ada beberapa motif ya. Kemudian ada naga balimbur, itu dari seperti sungai, ombak Sinapur Karang, ada kemudian bintang berhambur. Nah, salah satu contoh yang saya kenakan nih, hijab yang saya kenakan nih, ada beberapa motif ya yang pakem seperti ini, bintang berhambur. Kemudian ada juga yang di atas ini adalah ulat bumbung, dan daun yang biasanya dipakai di kain-kain sasirangan, yakni daun pacar. Ada hampir 22 motif ya yang sudah tertulis, yang sudah didokumentasikan. Nah, seiring perkembangan zaman, akhir-akhir ini motif sasirangan mengalami perkembangan menjadi motif-motif modern. Ada motif yang seperti bunga-bunga sekarang itu. Nah, itu sih motif daun jeruju itu. Nah, ini motif daun jeruju itu sudah ada di kain sasirangan. Meskipun di dalam baju ada motif-motif pakem yang tidak bisa dihilangkan. Kemudian ada motif naga belimbur. Nah, ini saya ada kainnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang pure motif itu digunakan di dalam kain dari atas sampai bawah. Ada juga yang motif itu hanya diambil sebagian saja di separuh ya, bisa di bagian atas atau bisa di bagian bawah saja. Nah, ada juga kalau yang motif atas sampai bawah ini biasanya motif-motif klasik, motif-motif yang memang khas, ketahuan sekali Banjar, Banjar banget. Kalimantan Selatannya sangat terlihat. Kalau yang sudah modern itu banyak yang hanya sepakai dari kain, misalkan itu 2 meter, hanya sebagian yang disirang atau kemudian yang dijelujur. Nah, sasirangan itu juga asal mula katanya ya menyirang, menyisip, menjelujur. Itu bahasa Banjarnya menyirang. Nah, kemudian untuk bahan pewarna kain sasirangan ini ada 2 macam yang digunakan di Banjar. Yang pertama, tetap seperti dahulu, pewarna alam yang banyak dari kayu ulin itu kayu khas, tanaman khas Kalimantan ya, kayu yang sering kita dengar dengan kayu besi, semakin lama terendam air itu semakin kuat. Nah, serbuk dari kayu besi itu direbus kemudian dijadikan pewarna sasirangan. Seperti ada di belakang saya ini ya. Kemudian Kemudian ada juga yang dari tanaman indigora. Kemudian dari tanaman yang banyak di Banjarmasin ini, daun-daun ketapang itu dipakai untuk pewarna alam. Kemudian pewarna sintetis. Nah, untuk pewarna kimianya, pewarna sintetis ini banyak sekali ya, seperti pewarna-pewarna yang digunakan oleh para pembatik di Jawa. Itu juga digunakan di kain sasirangan. Nah, ada seperti garam, kemudian tetapi harus didampingi juga dengan bahan lain seperti NaOH atau sering kita sebut dengan soda api. Kemudian untuk pengikat warnanya agar tetap lengket di kain itu kita kemudian ada fiskasinya dengan warna-warna indan tren. Kalau pewarna alam kan fiksasinya kita menggunakan seperti karat besi, tapi kalau pewarna kimia ini kita menggunakan warna-warna indan tren.
warna-warna kimia. Kemudian sistemnya ini kalau sasirangan ini banyak sekali ya. Ada yang dicelup, itu rata-rata dicelup. Kemudian ada yang dicicir. Tekniknya banyak sekali untuk membuat sasirangan. Nah, kalau untuk celupan itu saya kasih contoh ya ini. Nah, ini ada dua dalam satu kain. Ini ada dua teknik yang digunakan. Nah, pertama, itu kain dicelup dulu, kemudian baru menggunakan teknik cicir. Jadi ini juga ada teknik ikatnya. Ada dalam satu kain ini ada 3 teknik yang digunakan. Pencelupan, kemudian ada cicir, juga ada ikat. Nah, seperti ini. Ini contohnya biasanya. Nah, kalau seperti ini full motif-motif pakem yang ada. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi. Kemudian di slide selanjutnya, nah itu ada pemilihan bahan ya untuk membuat sirangan. Ini bahan bisa dibuat. Oh, ada terlewat ya proses pembuatannya. Nah, ya itu tadi yang proses pembuatannya tadi ya, yang kita memang memilih bahan seperti ini namanya katun. Kemudian ada juga jenis katun itu sangat ya, ada katun satin. Kalau katun satin di sini sebutan di Jawa biasanya katun Jepang. Nah, kemudian ada juga sutra, ada kemudian kain volisima, sama seperti halnya kita membatik. Nah, kalau kita di Jawa batik itu banyak menggunakan kain katun, kemudian kain perimis, digunakan juga di sasirangan kain-kain tersebut. Tetapi kalau kain tersebut ada campuran seperti polyester, itu tidak bisa dicelup, tidak bisa diwarna. Jadi tidak semua jenis kain bisa digunakan sebagai kain sasirangan. Ketika nanti kita celup, itu warnanya tidak muncul. Ada yang jenis kain seperti itu. Nah, jadi kita harus mengerti nih kain-kain yang dipakai untuk sasirangan itu kain apa saja. Nah, prosesnya itu yang pertama kita menyiapkan bahannya dulu, menyiapkan kain putih. Nah, seperti yang ada di situ. Kalau kita mau kaos berarti ya harus nyiapnya. Kaosnya juga sama, harus yang berbahan tertentu. Kain seperti ini digunakan. Yang bisa digunakan itu kain katun satin, katun Jepang, katun volisima, kemudian primissima, sutra, sutra marlong. Nah, sutra itu jenisnya juga banyak sekali, ada grand, ada hampir 20 jenis ya kain yang bisa digunakan untuk sasirangan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita memotif. Nah, saat memotif kita memerlukan mal. Nah, seperti ini. Malnya itu bisa kita ini ya, kita buat dari, kalau ini contoh yang saya paparkan di sini, ini saya perlihatkan ini dari bekas kardus, bekas kotak susu. Kemudian bisa juga yang dari kertas karton yang tebal. Nah, itu bisa. Jadi kita nanti menggambar polanya dulu di kertas atau di ya menggambar polanya. Kemudian pola-pola itu kita setelah kita lubangi baru bisa kita tempel ke kainnya atau ke bahan yang kita inginkan. Kemudian proses selanjutnya yakni menyirang atau menjelujur. Menyirang bahasa Banjar ya. Nah, alat yang kita gunakan dalam menyirang itu ya pastinya jarum dan benang. Nah, nanti akan seperti ini ketika dijelujur. Sudah ada motif yang kita taruh di dalam di kain ini, kemudian nanti kita terlihat ya. Nah, di sini. Nah, ini proses dari kain yang lebarnya 2 meter tadi, jadinya hanya segini, teman-teman. Nah, ini mengerucut. Kita sisit, kita sirang, kita sisit. Nah, nanti disinilah motif-motif itu akan keluar. Jejak-jejak jarum
yang apa namanya kita masukkan di sini, nah kita jelujur, kita siram, itu nanti akan keluar dan menjadi motif yang muncul. Nah, seperti ini. Motifnya nanti akan muncul seperti ini. Putih, warnanya putih. Kebanyakan warnanya putih. Nah, kemudian kita menjerat atau menggunakan karet ya, bisa menggunakan karet. Kalau yang saya contohkan yang seperti ini harus dibungkus dengan karet gelang. Seperti ini untuk memunculkan motifnya. Ini tidak bisa dibungkus dengan plastik, hanya bisa dengan karet. Nah, kemudian setelah proses tersebut, ada proses pencelupan. Kita celup di warna-warna indantren, kemudian warna naptol atau garam yang kita inginkan tadi. Kemudian setelah proses pencelupan, nanti ada kita angin-anginkan dulu sebelum kita buka supaya warna itu tidak tidak apa namanya, tidak menjadi satu, tidak bleber kemana-mana ya. Jadi set warnanya itu seperti itu. Kita siram dengan air. Nanti itu mungkin banyak dipraktek ya kalau mencelup itu. Kemudian nanti setelah kok bisa nih timbul seperti ini, kita dedel, proses pendedelan. Nah, proses pendedelan itu nanti membuka jahitan yang seperti ini tadi, membuka benangnya. Nah, kita bukai benangnya. Nah, kemudian kita jemur. Ada gambar yang sudah saya bagikan, Mbak, mungkin bisa di selanjutnya, slide selanjutnya dibagi. Nah itu contoh memotif tadi. Nah, memotif. Nah, itu malnya kita tempelkan ke apa namanya kain. Ini satu-satu ya, satu kain itu kita lukis, kita mal satu persatu. Kalau kita tumpuk kainnya, hasilnya kurang bagus. Jadi kalau mau hasilnya itu rapi dan bagus, lama ya. Kemudian, nah itu proses menjelujurnya. Jadi memberi jejak pada atau pada kaos atau pada bahan kita tentukan. Nah itu satu-satu jelujur. Jadi setiap kain itu akan berbeda. Kerjaannya masing-masing orang itu punya apa ya, tingkat ketelitian yang berbeda. Ada yang jahitan itu kecil-kecil, ada yang besar-besar. Nah, tergantung karena semua ini handmade ya, pengerjaannya dengan tangan bukan dengan mesin. Yang sudah pasti jejaknya akan berbeda. Kemudian selanjutnya, nah itu benang-benang tadi ya di apa namanya gambar pertama itu ya. Nah, seperti itu setelah kita sudah memotif dengan benangnya, menjelujurnya, menyirangnya, kita tarik tuh kuat-kuat. Ketika kan kita tidak kuat, maka warna itu tidak akan bagus di kain. Jadi butuh apa ya, ketelitian, tarikan yang kuat untuk menyimpul benangnya supaya nanti jejaknya itu bagus. Nah, jejak yang rapi seperti ini tidak bocor ketika diwarna karena kita nyisitnya. Kalau kita nyisitnya longgar saat membaca sirangan, otomatis warna itu masuk. Ini tidak akan terlihat karena terjadi kebocoran karena manual semua ya. Nah, kemudian kita menjeratnya. Nah, itu ada beberapa itu itu untuk teknik bungkus. Nah, teknik bungkus ini kita celup semua kainnya dulu, warna merah misalkan. Nah, kemudian kita menginginkan warna itu tidak tercampur dengan warna kuning, maka harus dibungkus dengan plastik. Nah, nanti tidak terbungkus plastik itu akan kita celup warna kuning.
jadi warnanya tidak tercampur. Kalau di pembuatan batik itu kan kita tutup dengan lilin, bisa membuat plastik atau bisa dengan bahan karet yang seperti pada gambar. Nah, itu untuk memunculkan warna, itu kan ada abu-abu, ada juga terlihat karet ya, karet-karet karet-karet gelang. Nah, itu tadi yang menutupi warna ini untuk memunculkan warna. Itu teknik ikat dengan plastik. Kemudian ada juga teknik ikat dengan ban. Itu ban karet itu. Nah, itu biasanya pengerjaan dikerjakan oleh laki yang mengikat ban karet itu karena butuh kekuatan ekstra. Kalau yang membungkus dengan plastik itu bisa dikerjakan para pengrajin perempuan karena lebih mudah. Nah, untuk mencelup ini slide selanjutnya. Nah, mencelup ini ada terbagi menjadi dua ya. Ini kita menggunakan pewarna dingin bisa, kemudian ada juga menggunakan pewarna yang karena panas kita membutuhkan mendidih. Kalau airnya tidak mendidih, warna itu tidak akan keluar. Kalau warna dingin, kita hanya membutuhkan air yang suhu ruang, itu kita siramkan, kemudian kita campur naptol dan garamnya tadi, kemudian kayak lalu beberapa kali. Dan hasilnya nanti pada slide selanjutnya itu tutupan. Menggunakan panas kita harus memang menggunakan sarung tangan ya, semuanya safety. Ada sarung tangan, kemudian kita menggunakan masker karena uap dari hidrosulfit dan soda api itu berbahaya untuk paru-paru kita. Jadi kita harus safety, harus lapis dengan masker yang apa namanya, yang memang benar-benar safety. Kemudian sarung tangannya harus yang tebal, yang tidak panas. Seperti itu, yang tahan panas. Ada beberapa sarung tangan ya, itu yang tebal, ada juga yang tipis. Nah, kalau kita menggunakan pewarna yang panas, air mendidih, itu harus menggunakan yang sarung tangan tebal. Pendedelan. Nah, itu menggunakan pendedel. Pendedelnya boleh yang kecil atau yang besar. Kemudian kita dedel. Jejak-jejak putih yang motif tadi ya, motif tadi keluar. Nah, itu prosesnya seperti itu. Satu persatu. Ketika kita tidak teliti saat mendedel, maka kain tadi bisa sobek, kena pendedel, tidak bisa dijual. Kalau sudah ini rusak, kena pendedel. Jadi untuk membuat sasirangan ini butuh kehati-hatian, ketelitian. Semua dikerjakan manual satu-satu. Jadi ketika kita pesan kain sasirangan bisa nih sehari jadi karena prosesnya memang lumayan panjang. Kemudian setelah kita cuci, kita anginkan, kita jemur, kita angin-anginkan ya, baik itu apa namanya kaos maupun kain-kain itu kita angin-anginkan saja. Yang baik memang diangin-anginkan, tidak di terik matahari yang sangat menyengat karena akan membuat kain jadi rusak ya warnanya kalau kita jemur di apa namanya terlalu terik panasnya. Kemudian proses selanjutnya setelah kain dicelup dan dijemur, kita setrika dan kita lipat, kemudian kita plastik, kita ikat sesuai dengan permintaan customer. Kalaunya apa namanya kita kalau saya ini banyak di partai besar ya, jadi langsung kita ikat-ikat sesuai permintaan customer karena grosir kita. Kemudian, nah itu beberapa kain sasiran ada motif klasik juga ada motif ya itu yang dan ada juga yang sudah sampai ke Jepang. Nah, kita kerjasama merupakan salah satu
UMKM unggulan binaan Bank Indonesia. Kami mengikuti tahun 2023 event ke Jepang ya. Jadi kain sasirangan pasarnya sudah internasional. Kemudian dinas-dinas terkait dengan mendukung sekali dengan perkembangan kain sasirangan ini. Banyak motif-motif yang menjadi motif yang memang paten punya Kalimantan Selatan. Kemudian ada warna untuk pasar luar negeri, pasar mancanegara, kita lebih banyak main di warna alam. Kalau untuk pasar lokal, kita banyak terang, warna yang pink daripada warna-warna yang soft. Kalau untuk di Jepang, alhamdulillah ya, Prima Sasirangan tuh tahun 2023 itu mengikuti yang ke Jepang. Itu kalau pasar luar itu menginginkan warna yang soft. Jadi kita mengikuti pasar. Jadi kita membuat dua pewarna sintetis dan pewarna alam. Nah, nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kain sasirangan ini, nilai keyakinan yang memang masyarakat Banjar ini sangat yakin dari kerajaan Banjar, kerajaan Dipa, dari kisah yang saya ceritakan tadi, yakni Patih Lambung Mangkurat dan juga Putri Junjung Buih. Kemudian ada nilai budaya masyarakat Banjarmasin Selatan ini mengangkat motif-motif yang berkaitan kekayaan alam yang selatan punya kali namanya hutan dengan banyak juga fauna. Nah, flora-flora dan fauna itu dituangkan ke dalam kain sasirangan, motif yang seperti sudah saya ajar, kemudian ada ulat bumbung itu merupakan fauna, kemudian ada kijang, dan sekarang merambah ke motif-motif modern setiap daerah. Nih, di salah satu daerah Kalimantan Selatan ya ini, di Marabahan, itu penghasil jeruk. Nah, maka daerah tersebut akan mengangkat motif jeruk tadi ke dalam kain sasirangan. Kemudian kalau daerah itu punya misalkan unggulannya jagung, maka jagung itu akan diangkat di dalam motif sasirangan. Ada yang kemudian langsat di sini, ada satu daerah atau buah khas Banjar. Nah, itu juga akan dituangkan di dalam kain-kain tersebut seperti itu. Jadi ada ekonomi yang bisa kita ambil dari situ. Tiap daerah memperkenalkan khasnya, apa buah khasnya, tanaman khas tuangkan di dalam sasirangan. Ada juga kalau di sini teman-teman pasti tahu ya, Kalimantan Selatan merupakan floating cat, pasar terapung. Jadi orang-orang yang jualan di pasar terapung itu nanti jukung atau perahu kecil yang dipakai untuk berjualan itu bisa dituangkan di kain sasirangan. Motif-motif tersebut, motif-motif modern, berkembang terus seperti itu. Jadi dengan memakai kain sasirangan sebagai putra putri bangsa, kita ikut melestarikan budaya. Seperti teman-teman mungkin dari daerahnya kain apa yang khas di daerahnya. Nah, kita sebagai teman-teman, sebagai generasi muda yang menjaga kekayaan bangsa, jangan sampai kekayaan-kekayaan kita diklaim atau diakui oleh negara-negara tetangga atau negara-negara lain. Jadi kita harus melestarikan dengan cara apa? Ya, itu tadi, menggunakan kainnya,
kemudian dengan cara mempromokan, oh ini kalau kita pakai kan ini tahu dari khasnya dari mana, dari daerah masing-masing, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan kali ini bisa menambah hasanah teman-teman dalam dunia dari komunitas kain khas dari Indonesia. Ini hanya salah satu saja ya. Tiap-tiap daerah mempunyai kain khas masing-masing. Monggo Mas dilanjut kalau ada yang mau didiskusikan. Tes suara saya sudah masuk, Ibu? Ya sudah. Ya, masih baik Ibu. Tadi wah banyak banget ya apa terkait dengan pemaparan terkait kain sasiran ya. Seru banget itu teman-teman tuh. Itu. Jadi ya aku dapat banyak informasi ya dari Bu Rahma kemarin juga ketika berkunjung. Jadi, untuk pasar internasional itu terkadang mereka tuh suka motif-motif yang sederhana ya Ibu. Terus Ya. dengan apa namanya, dengan campuran alami, tapi berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia tuh lebih suka yang ngejreng terus dengan tema-tema yang banyak corak corak-coraknya ya Bu gitu. Jadi emang beda marketnya teman-teman. Nah di sini juga mungkin bisa jadi bahan PR buat teman-teman nih bisa memetakan terkait dengan pemasarannya seperti gitu dari desa teman-teman nantinya. Ya. Nah terus juga kemarin kalau ketika saya ke desa Huka ya Bu itu permasalahan mereka tuh yang pertama karena mereka masih baru, mereka masih belum bisa membuat berbagai macam variasi Oh, warna warna. gitu Bu. Jadi masih kayak warnanya, ya, jadi warnanya masih warna-warna dasar saja gitu. Jadi kalau misalnya untuk warna yang lebih variasi itu masih belum. Nanti harapannya juga mungkin bisa ketika Ibu ke sana gitu ya Bu, nanti bisa kita bantu untuk bersama gitu. Iya, Oke, mungkin iya. dari teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hal-hal mengenai kain sesirangan. Ini jarang-jarang loh bisa ibunya, soalnya waktunya juga sangat padat. Oke, silakan Andini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin izin bertanya, Bu. Jadi, sebenarnya ini Ya. kayaknya saya juga sempat ngelihat mama saya itu punya kain. Apakah mau nanya aja sih, Bu, apakah ini kain Oke. sasirangan? Bentar ya. Agak kebelet sebentar. Ini apakah kain Oh sasirangan? iya, betul. Iya, Ya. iya. Itu motifnya motif yang sakral, sari gading yang di bawah tadi. Nah, ya, yang bagian bawah yang seperti, nah, ada apa namanya lingkaran kecil. Nah, itu kalau yang ke atas itu daun pacar, kemudian bergeser lagi itu gegatas. Itu motif pakemnya pasti ada. Nah, motif-motif seperti itu ya memang benar itu, tapi itu pewarna kimia ya yang digunakan itu warna navy sama apa? Agak Kurang coklat jelas ya. itu, Bu. Coklat ya. Ya. Iya, agak coklat ya. Nah itu warna panas. Kita pakainya warna panas, kemudian itu nanti kita pakai warna biru B dan ASBO. Nanti teman-teman kalau mau belajar ya pas praktik itu menggunakan pewarna panas. Kemudian sistemnya ada dua. Yang Mbak Andini tadi perlihatkan itu yang pertama dicelup secara keseluruhan. Habis dicelup nanti ada step berikutnya yakni mencicir. Yang warna coklat itu tadi keluar dari hasil ciciran. Kalau yang warna biru ya itu biru navy ya. Iya. Bu. Iya, biru navy-nya itu hasil dari celupan antara yang saya terangkan tadi garam dan naptol. Garam dan naptol tertentu kalau untuk warna itu kita nanti makainya itu biru B ya. Nanti ada ASG juga ada ini kita campur, kemudian kita celup dulu kainnya. Setelah kita celup baru kita cicir. Nah, itu benar-benar Kalimantan itu sasirangan. Baik. Mamanya sudah pernah ke Kalimantan berarti ya? Belum pernah, Bu, kalau saya Atau mah jangan, Kalimantan. Belum pernah ke Banjar. Mbak Andini nanti yang ke Banjar. Mungkin Ibu satu lagi izin bertanya. Kalau misalkan tadi kan
kalau misalkan pada proses menyisit dan juga mendedel kan bisa jadi kainnya itu rusak ya Bu. Nah kalau misalkan kainnya rusak, terus kan tadi tidak bisa dipakai atau dijual gitu ya Bu. Nah sisa dari kainnya tersebut itu biasanya diapain ya Bu? Si kainnya Oh itu. iya. Untuk kemudian warna apa kain-kain yang apa tidak bisa dijual dalam lembaran ya, seperti ini kan ukurannya 2 meter nih. Nah, ketika sobek di bagian sini kan tapi kita tidak bisa menjual berupa kain lembaran seperti ini. Nah, ini para pengrajin itu menyiasati biasanya akan kita jadikan baju. Kemudian bisa juga dijadikan sendal, dijadikan kipas, kemudian dijadikan laung itu penutup kepala yang khas Banjar. Itu kan kain akan dipotong-potong kalau kita membuat laung. Jadi hanya sedikit yang kita butuhkan. Nanti kalau saya tidak ada contohnya ya. Kemudian ada yang hmm, ini apa namanya selayar. Selayar itu kan ukurannya, nah seperti ini Mbak Andini. Nah ukurannya kan kecil. Jadi bagian yang sobek tadi kan tidak bisa kita apa-apakan nih. Kita ada bagian yang lain. Kalau dijadikan baju tidak memungkinkan berarti harus kita bikin nih slayer. Kemudian kita bikin souvenir, misalkan gantungan kunci. Nah, dari kain sasirangan. Kemudian ada juga sekarang dikembangkan nih aksesoris berbasis sasirangan itu kalung, gelang. Nanti itu memakai kain perca. Bahkan kain yang apa namanya kalau kita bikin baju kan banyak tuh sisa-sisa sedikit-sedikit ya yang tidak terpakai. Nah, itu karena saya sendiri itu kan menjual baju jadi ya, baju jadi. Baju jadi sasirangan, ada kulot, ada apa namanya rok, ada baju. Nah, sisa kain percanya itu ada sendiri pengrajin yang mengambil nanti. Kemudian kain-kain yang saat mendedel itu tadi sobek, tidak bisa terpakai, tidak bisa dijual dalam bentuk lembaran, itu nanti ada juga yang ngambil sendiri, dijadikan kipas, kemudian dijadikan bantal, kemudian apa namanya dijadikan tas, dompet. Nah, itu dijadikan seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada yang terbuang ketika saat kita apa namanya mendampingi nanti ya kalau di lapangan nih, waduh Bu ini kayaknya cobek tidak bisa apa-apakan lagi, tidak bisa dijual. Nanti jangan ini, jangan berkecil hati, kita bisa menyulapnya jadi kipas, jadi souvenir banyak sekali ininya yang bisa kita apa namanya ajarkan nanti. Seperti itu. Gimana Mbak Andini? Oke, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Cukup menjawab sekali pertanyaannya. Sama mungkin satu lagi dari saya. Kalau misalkan harga kain sasirangan ini, apakah berbeda Bu? Tergantung dengan jenis kainnya, terus juga tadi ada tekniknya tersendiri, apakah itu juga menentukan secara harganya Bu? Oh iya, betul Jelas ya, Bu. sekali. Iya, Mas. Harga. Biasanya bahan itu kalau bahannya murah, otomatis ya harga jualnya itu juga murah. Kemudian kalau bahannya mahal, nah kita bicara bahan, ini kan saya nerangkan dari bahan yang paling murah saja. Seperti saya contohkan dari bahan polisima ini ya. Ini jenis katun, tetapi ini tipis. Nah, tipis ini pun ada sekitar 5 macam yang tipis ini. Kalau ini motifnya klasik, itu harganya bisa 100. Tapi kalau motifnya itu modern yang hanya separuh saja, itu harganya bisa eh, di bawah 100. Kemudian naik lagi, kita ke yang seperti ini. Nah, ini motifnya beda. Ini bahannya katun satin bahannya. Nah, ini kan motifnya hanya dibikin di sini saja ya. Kelihatan ya. Nah, di sini sama di sini. Di atas ini kosong. Nah, otomatis ini pengaruh juga dengan harganya. Jadi sasirangan itu semakin rumit motifnya, semakin banyak warna yang kita pakai, harganya akan semakin mahal. Karena apa?
pengerjaannya tadi yang lama. Di sininya tadi Mbak Andini. Nah, kalau motifnya itu sedikit, otomatis, nah, proses jelujurnya ini tadi kan membutuhkan waktu yang sebentar. Nah, ini kan hanya di sini saja. Nah, teman-teman, hanya di dua sisi ini. Nah, kalau motifnya seperti ini, saya ambilkan yang full ya, teman-teman. Ini contoh yang motifnya full. Ini. Nah, ini semua kain termotif. Tidak ada sisi yang kosong. Ini namanya motif sari gading. Ini motif yang sakral ya, yang orang-orang Banjar. Dan motif ini termasuk motif yang sulit pengerjaannya. Karena butuh menyisit kain segini banyaknya. Ini kain 2 meter itu paling nanti jadi kainnya itu hanya segini aja, kecil. Karena tarikan-tarikan ini yang rumit. Ketika nanti tarikannya saja salah, otomatis ini ya tidak muncul motifnya. Kemudian untuk warnanya, kalau kita menggunakan warna alam, ya secara otomatis harganya lebih mahal. Bisa sampai 500, 800, bahkan sampai 1,5 juta, 1 juta ya. Kalau warna sintetis aja kita masih di bawah 500. Meskipun satu jenis bahan yang sama. Misalkan saya nih bikin di katun sutra. Motifnya sama, tapi saya memakai bahan pewarna alam dan bahan pewarna sintetis kimia. Otomatis harga jualnya sudah berbeda. Pengerjaannya lebih lama yang selesai proses pewarnaannya. Nah, kalau warna alam bisa lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu. Karena butuh perendaman, butuh fiksasi, prosesnya lebih panjang. Jadi dia akan lebih mahal di pasaran. Seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman mendampingi di daerah, harus ini mengenal dulu bahannya apa ini. Ketika masyarakat itu nanti kita edukasi memotif dengan sedikit saja, nanti harga jualnya akan seperti ini nih kalau sedikit. Nah, kainnya mahal, motifnya sedikit, eman nih, eman-eman. Kalau kainnya mahal, kita pull aja motifnya, biar harganya langsung bisa naik. Otomatis kan masyarakat secara perekonomian akan terbantu seperti itu. Baik, Ibu, terima Gitu. kasih banyak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, ya, ada lagi teman-teman bertanya tadi banyak panjang ya diskusi kita nih. Memang lebih enak sesi tanya jawab ya Bu. Jadi lebih Iya. yang dibutuhkan teman-teman apa sih nanti selama 2,5 bulan karena nggak banyak loh bisa dapat sesi temu dengan Ibu gitu. Kayak ini ya, kalau yang seperti saya kenakan ini hijab. Hijab juga ramai. Karena kalau hijab kan harganya lebih murah. Kemudian bahannya juga mudah didapat. Kalau hijab itu kan harganya di bawah 100 ya, di bawah 100. Kita bisa, kalau yang ukuran standar, yang kaula muda itu kan sukanya yang biasa, ukurannya pendek-pendek. Nah, itu kita bisa cepat untuk menjualnya. Kemudian kalau yang seperti hijab-hijabber yang lebih besar itu harganya di atas 100, 100, 150. Nah, kalau saya yang pakai ini, kita main di full motifnya. Tapi warnanya kita main di 2 warna atau 3 warna saja. Ini laku keras di pasaran. Karena harga putarannya juga lebih cepat. Kita bisa membaca pasar di daerah tersebut. Kemudian angkat aja hasil komoditas pertanian mereka itu apa, atau tanaman khas mereka itu apa. Nah,
mempunyai kebanggaan dan mempunyai ciri khas nanti. Apa yang nanti didampingi di sana itu hasil ininya, pertaniannya? Aku belum begitu nangkap ya Bu terkait dengan pertanian di sana komoditasnya apa. Tapi tadi itu eh, kata kunci penting ya dari Mbak Rama terkait dengan teman-teman nanti bisa menonjolkan nih ciri khas dari tanaman di desa tersebut atau di kecamatan tersebut tuh apa sih gitu yang bisa teman-teman bisa masukkan nanti ke dalam motif terbaru dari Desa Hukai. Nah, iya, Iya. karena perlu teman-teman ketahui dari Kabupaten Balangan sendiri ya teman-teman di Desa Hukai itu permintaannya itu cukup besar untuk kain gitu teman-teman. Dan selama ini suplainya itu bukan dari desa-desa sekitar potensial ya Bu. Kadang Bu Rama sendiri tuh kalau misalnya tahu kadang kewalahan gitu untuk memenuhi stok-stok yang ada permintaan yang dari daerah-daerah ya Bu. Terkadang ya Iya. Bu. Kayak itu Jadi tadi yang saya paparkan itu tadi, kaos yang warnanya biru tadi ya, warna biru turkis itu juga permintaan dari Balangan, dari Kabupaten Balangan. Itu Bu, 2 minggu harus selesai 150 pieces dalam 2 minggu lebih saya mengerjakan. Jadi kami ini kan kalau teman-teman di sana itu kewalahan, nggak sempet waktunya, kurang cepat pengerjaannya. Karena apa? Ya itu tadi, proses jelujurnya yang lama. Proses membuat ininya tadi, menyirangnya, bikin jejaknya di sini tadi. Itu yang lama. Karena kan manual satu-satu. Kalau teman-teman nanti belajar, belum tentu 2 hari teman-teman dapat satu kain menjelujurnya. Ya, nah belum. ya. Nah, kalau yang sudah pro ya ya pasti 1 hari bisa dapat 2 sampai 3 kalau yang motif standar ya. Kalau motif yang rumit bisa 2 hari atau 1 hari. Nah, nanti itu juga banyak dipertimbangkan karena ya istilahnya orang-orang itu kan menjelujur itu kan butuh kesabaran. Nah, tidak semua orang nih, aduh, masak seharian itu aja nggak dapat. Nah, karena di sana itu juga kalau di Balangan itu ya, teman-teman yang Balangan itu banyak curhat ke saya itu karena mereka itu banyak di perkebunan, sedangkan perkebunan itu kan lebih banyak nih gajinya dari penyirang. Nah itu Nah, kalau keadaan menoreh sosialnya. menoreh karet, Mas, sehari bisa Hmm? dapat berapa? Kalau kita menjelujur kain 1 lembar, kita dapat berapa? Masih seperti itu. Makanya banyak yang dilempar ke wilayah saya, wilayah Kota Banjarmasin, seperti itu. Padahal potensial potensial tuh gede banget ya teman-teman karena dari daerah-daerah sendiri itu permintaannya tiap tahun banyak kan karena kan teman-teman di Kalimantan itu terkait dengan adat itu sangat pasti banyak kebutuhan kain itu sangat banyak teman-teman. Jadi beda kalau misalnya di tapi kan itu eh, jarang pakai baju adat atau itu Hmm. hanya dipakai kegiatan-kegiatan tertentu saja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ke Kalimantan ya di sana mereka tuh sangat masih kuat untuk terkait dengan adat apalagi dengan pakaian adat kain sasirangan gitu teman-teman. Jadi ini sebagai apa potensi besar banget ya dan ya siapa tahu teman-teman juga bisa ikut mengembangkan dan juga mungkin bisa siapa tahu bisa juga jadi usaha teman-teman juga nantinya after dari ikut OVOG gitu ya Bu. Mereka teman-teman Iya. bisa punya Mm-mm. link, iya punya market sendiri, bisa mengembangin market di Jabodetabek juga bisa, jadi bisa memfasilitasi orang-orang Kalimantan yang ada di Jakarta atau di Jabodetabek juga bisa, ataupun teman-teman bisa juga membuat akses sendiri di sana gitu di Kalimantan. Nah, jadi perlu teman-teman perhatiin ya tadi terkait dengan ini kita tuh Kemenfok itu memilih kain dari PT Ada karena memang potensial marketnya itu sangat besar, cuma terkait dengan tadi pola mindset dari masyarakatnya, terus kemudian apa namanya terkait dengan teknik dan skillnya itu masih perlu kita bareng-bareng untuk dampingi gitu teman-teman. Nah, jadi makanya perlu ada teman-teman sini eh, mohon bisa belajar banyak nih dari Mbak Rahman di bidang expertnya kain sasirangan gitu. Loh, saya Karena loh biar ada bisa membantu permintaan Mbak juga. Rahman juga biar
dari Iya, Jawa biar Barat nggak. itu ada permintaan juga. Nanti kalau misalkan ini kan bisa kita hubungkan. Nah, Saya dulu di Jakarta juga ada. Dulu pernah ada relasi ya di Jakarta itu setiap bulan kita kirim ada 100, kemudian nanti ke Bandung, kemudian banyak kok. Saya itu hampir semua provinsi saya sudah pernah kirim, kecuali Batam ya, saya tidak pernah kalau ke Batam. Kalau semuanya sudah Sumatera, pernah mantap. Papua, pernah semuanya ada pasarnya. Karena apa ya, pecinta-pecinta handmade itu banyak kok. Ya, ini ciri khas Sasirangan tuh handmade ya teman-teman, nggak bisa dicetak-cetak tuh nggak. Semuanya Iya. handmade gitu. Jadi makanya kadang kewalahan kalau pemesanan 1.000 gitu, itu udah pasti butuh. Apalagi tadi kan ada pengiriman ke Jakarta, ke Bandung. Siapa tahu teman-teman nanti bisa buat market hub-nya di sini gitu. Ya, tapi kan untuk itu kan afternya teman-teman. Tapi kan sekarang ini kita pengennya kita balik lagi, kita jiwa untuk meminang masyarakat gitu ya. Kita dampingi masyarakat di sana, khususnya para ibu-ibu ya dari kemarin itu, untuk bisa setidaknya mereka bisa berdaya sendiri tanpa harus eh, bukan sebagai mata pencaharian cadangan gitu teman-teman. Kadang ya tadi itu sebagai cadangan, jadi kadang nggak terfokus dan hilang begitu saja gitu teman-teman. Oke, ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Silahkan. Oke, ini dari cowok nih, Ya, Richard Fernando. Richard. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Bu, saya izin bertanya Bu. Tadi kan sudah diperlihatkan ya Bu ya mengenai motif-motif dari kain sasirangan ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu dari beberapa motif yang sudah diperlihatkan Bu, apakah ada makna dari motif tersebut? Terus kalaupun ada, Iya. boleh ditunjukkan nggak Bu motif ini maknanya apa? Terus nanti kami pun juga biar tahu gitu Bu ini motifnya maknanya tentang apa. Terus yang kedua Bu yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih Bu strategi pemasaran dari kain sasirangan ini diperjualbelikan baik itu dari nasional maupun secara internasional ya Bu, pernah diperjualbelikan ke sampai negara Jepang ya Bu. Ya. Mungkin boleh disampaikan Bu seperti itu. Oh iya. Terima kasih. Oke Mas. Ya. Untuk motifnya sendiri itu memang ada sejarahnya ya. Seperti yang tadi saya terangkan. Nah, ini salah satu motif sari gading. Nah, ini motif-motif yang sangat eh, sakral ya buat teman-teman di Banjarmasin. Nah, kemudian motif itu membuatnya juga tidak semua orang bisa membuat motif itu. Kan ada nilai magisnya ya, ada nilai magis. Yang saya ceritakan tadi, terkadang untuk motif tertentu, karena berasal dari kerajaan tadi ya, kemudian dan kain sasirangan itu untuk tetamba atau untuk pengobatan. Jadi kalau yang motif tertentu itu bisa dipakai sebagai pengobat nih, anak panas, anak sakit. Nah, itu bisa dibuat bedong, dililitkan di bayi tersebut atau di anak tersebut. Kemudian apa dengan ya doa-doa tertentu ya, karena di sini itu masih sangat erat dengan apa namanya budaya. Jadi ada mereka yang membuat motifnya itu juga harus mengikuti apa ya, ritual tertentu seperti motif yang full. Nah, itu kalau ini kepercayaan orang sini ya, harus berpuasa dulu membuatnya. Kemudian ada nanti motif seperti naga, kemudian motif halilipan, itu motif hewan, seperti kalau orang sini bilang halilipan. Nah, itu juga ada yang ketika kita nanti kerjasama dengan pelukis nih, ada yang menolak, ada yang mau, karena dia nanti setelah buat motif itu ada yang sakit. Jadi mereka itu
istilahnya membuat motif-motif sesuai dengan kemampuan dirinya. Ya itu mungkin kalau kita yang pikirannya modern ya, alah orang menggambar di kain aja kok, nah, kayak gitu. Alah mau motif gini aja siapa sih yang nggak bisa, cuman gini-gini aja. Nah, tidak seperti itu kalau di sini ya. Tidak semua motif itu bisa dikerjakan oleh seseorang. Jadi motif-motif tertentu itu masih mengikuti ritual, juga masih kemudian apa ya, ada syarat-syarat harus dipenuhi oleh si pelukis tadi itu. Nah, makna-makna juga ada. Kemudian ketika kita ada membuat motif 1000 sungai. Nah, itu karena Banjarmasin itu terkenal dengan banyaknya sungai, julukannya juga 1000 sungai. Jadi ketika menuangkan motif di situ ada cerita masyarakat Banjar yang apa namanya hilir mudik semuanya di sungai, dari proses misalkan jual beli, mereka ada pasar di sungai, kemudian mengantar anak sekolah jalurnya lewat jalur sungai. Jadi perdagangan pun lewat sungai, kemudian pendidikan sungai. Nah, motif 1000 sungai. Sebentar, saya ada motif. Sebentar, saya ambilkan ya, Mas. Saya beri contoh. Jadi setiap motif itu ada nilainya ya, guys. Nggak Iya, asal motif aja. ada ceritanya. Nah, seperti ini ada historinya masing-masing. Nah, ini motif 1000 sungai. Nah, kemudian di sini jelas nggak ya? Terlihat ada, nah, transaksi jual beli masyarakat Banjar di atas sungai. Nah, ini nih kita gambarkan sungai. Kemudian ada perahu. Kalau orang sini bilangnya jukung ya, perahu kecil. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini ada kemudian buah, sayur yang dijual mereka di floating market. Nah, jadi selembar kain ini mengisahkan orang-orang Banjar yang berjualan di Sungai Martapura, di Sungai Barito, aliran Sungai Barito. Nah, jadi ada sejarahnya, ada ceritanya di masing-masing kain yang kita motif. Motif itu kita harus bisa menceritakan ke pembeli ya khususnya. Kalau lokal mungkin jarang ya yang menanyakan ini maknanya apa nih, ini apa. Tapi ketika kita ke luar negeri ya, ke mancanegara, turis-turis itu yang membeli, mereka terkadang tertarik dengan kisah yang ada di kain tersebut. Lebih tertarik dengan ceritanya daripada apa, oh warnanya kok gini aja gini. Tapi ketika kita ceritakan, mereka akan tertarik. Kemudian kita ceritakan juga nih, membuat selembar kain ini butuh waktu berapa lama, siapa aja yang menjelucur dari apa namanya kisah itu, mereka akan tertarik dan membelinya. Itu pengalaman saya kalau di apa namanya turis-turis ya, seperti itu. Iya. Kalau lokal Ya, aja itu ya benar Bu. Saya juga pengalaman juga Bu ketika apa namanya menawarkan suatu produk. Saya pernah juga ikut expo lah Bu di Eropa gitu. Nah, ketika di Eropa, ketika saya menawarin suatu produk yang dia punya historinya sendiri, itu mereka lebih lebih tertarik gitu. Nah, itu mungkin ya karakter orang luar ya Bu terkait dengan mereka antara histori dengan produk itu, walaupun mereka kalau misalnya di Indonesia kan lihatnya biasa aja gitu ya Bu, ini ya oke lah gitu. Tapi kalau misalnya kita balut dengan suatu profile, dengan suatu macam apa namanya cerita gitu teman-teman ya, suatu produk itu pasti nilai jualnya tuh ada tersendiri gitu teman-teman gitu. Nah, itu teman-teman yang harus bisa menggambarkan nanti terkait dengan masing-masing
motif gitu. Bisa aja nanti ketika teman-teman jual nih produk ya, nanti ada katalognya itu, ada profil dikit gitu ya Bu, kayak cerita Ya. apa gitu. Kalau di pasar Jepang, kalau saya mengikuti yang ke Jepang itu memang tidak dijadikan baju ya, tidak seperti yang ini kan dijadikan baju, dijadikan tapih, dijadikan apa istilahnya dress. Nah, kalau pasar di Jepang itu mereka lebih dijadikan hiasan Ya. Oh, hiasan di dinding itu ya Bu? hotel-hotel. Ya, Mas. Oke. Banyak dijadikan hiasan di perhotelan. Kemudian kalau untuk dijadikan baju jadi itu mereka jarang tertarik, tapi mereka itu lebih suka ceritanya, kemudian gambarnya, kemudian dibingkai, kemudian ditaruh di hotel, kemudian di lobi. Nah, seperti itu kalau untuk pasar Jepang yang sudah saya ikuti tahun 2023. Kalau 2024 ini nanti kan rencana ke Dubai. Sebelumnya itu ke Singapura. Jadi pemerintah daerah di sini juga sangat mendukung, kemudian melindungi. Dulu ada istilahnya saat pengrajin itu down, ketika motif-motif ini dijiplak oleh industri pabrik. Kalau sudah pabrik, otomatis harganya kan murah nih. Ya, pengrajin-pengrajin kalah dengan pabrik. Pabrik satu hari bisa beribu-ribu lar memproduksi, sedangkan kita kan satu prosesnya lama. Nah, pernah di 4 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah 4 atau 5 tahun yang lalu itu kita benar-benar industri kain sasirangan ini sempat di bawah karena ada industri dari pabrik itu yang masuk. Jadi motif-motif sasirangan itu tinggal cap aja, dicap harganya pun sangat murah sekali. Nah, sekarang pemerintah daerah itu melindungi, jadi perkantoran itu tidak boleh memakai yang printing, harus memakai yang handmade. Otomatis kan itu up ya Mas ya, masyarakat pengrajin-pengrajin kan nilai ekonominya bertambah nih, banyak pengrajin lagi yang giat untuk membuat kain sasirangan karena diperdakan juga sudah. Misalkan pegawai negeri sipil di sini, hari Jumat, hari Sabtu harus memakai kain sasirangan. Ada hari-hari tertentu. Jadi teman-teman nanti pas mendampingi itu jangan khawatir tidak laku. Karena apa? Pemerintah daerah juga di sini sudah mendukung, melindungi. Dan ini juga banyak dipatenkan. Terus bank-bank yang terkait dengan pendanaan itu juga sangat banyak sekali untuk mendanai teman-teman atau masyarakat-masyarakat UMKM yang ingin mengembangkan industri rumahannya seperti sasirangan. Seperti saya juga sama. Didampingi juga dari Bank Indonesia karena saya termasuk salah satu UMKM unggulan Kalimantan Selatan yang ikut ke Jepang itu. Jadi kemudian Bank Kalimantan Selatan tentunya Bank Kalsel itu juga sangat aware dengan UMKM. Bank-bank lain juga ini kok istilahnya sangat membantu untuk UMKM. Jadi ketika masyarakat teman-teman nanti mendampingi, kan kadang terkait dengan modal karena satu gulung kain itu kan harganya hampir 3 jutaan ya. Untuk kain yang biasa aja itu sudah 3 juta. Nanti belum merajutnya nih. Orang pasti akan mikir kain modalnya berapa? Pewarnanya, upah menjelujurnya, upah ininya enggak cukup nih. Untuk produksi 50 pieces aja kita butuh sekitar 7 jutaan. Nah, itu nanti juga bisa diinikan. Apalagi dari Adaro ya pasti kan CSR kan membantu sekali untuk teman-teman atau masyarakat binaan dari Adaro. Seperti itu. Baik Ibu, Oke, terima teman-teman. kasih atas penjelasannya. Ya, oke. Makasih Richard pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan yuk?
mumpung masih sesi tanya jawab nih. Monggo teman-teman. Apalagi nanti Yo yang Aisyah, ini Septiani. itu pasti nanti seru. Kira-kira teman-teman bakal ngalamin kesulitan apa sih gitu? Yang dan teman-teman kepikiran bakal ngalamin itu, terus teman-teman bingung jawabnya, mungkin bisa ditanyakan sekarang gitu. Lagi kira-kira dari Andini mungkin ada kan? Mungkin izin bertanya lagi, Kak. Ibu maksudnya. Iya, boleh. Untuk terkait dengan nanti kita di sana, nanti kan kalau ada proses, misalkan kita semua ikut dalam proses pewarnaan gitu, Bu. Nah, itu nanti Ya. apakah dari sini kita harus prepare untuk pakai tadi beli sarung tangan ya, Bu ya? Sarung tangan atau masker, atau mungkin nanti dari sana disediakan ya, Bu? Oh, itu nanti di sini ada. Oke, dari kita ya, Kalau Bu, Iya. perlu untuk prepare ya, Bu? perlengkapan sirangan, alhamdulillah ya, saya ini juga penyedia ini perlengkapan semua. Saya itu supaya hampir seluruh Kalimantan Selatan ke daerah-daerah. Nanti semua perlengkapan sirangan itu bisa dari apa namanya jarum, pendedel, mata ninja, sarung tangan, benang itu bisa dibeli di tempat saya. Saya tidak hanya menjual sasirangan Mbak Andini. Jadi dulu memang saya hanya menjual sasirangan, kemudian pewarna tekstil, kemudian kain-kainnya. Tapi permintaan dari teman-teman pengrajin itu minta disediakan semuanya. Jadi alhamdulillah saya juga apa ya ada rezeki untuk menyediakan itu. Jadi teman-teman bisa nanti itu membeli kain mentah di tempat saya, pewarna tekstilnya juga bisa di tempat saya. Tapi untuk pewarna alam saya belum menyediakan ya, karena perkembangan pewarna alam di sini masih ini ya, belum begitu Masif. kencang. Belum, masih ini baru 2 tahun terakhir untuk warna alam ini baru 2 tahun terakhir ini menggeliat. Sebelum-sebelumnya kan memang pewarna tekstil ya yang memang menjadi primadona untuk wilayah Kalimantan Selatan. Jadi saya masih penyedia pewarna tekstil. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman nih mau mendampingi untuk warna alam, nanti bisa saya hubungkan dengan penyedia pewarna alam. Saya kan ada apa namanya teman-teman sasirangan ini banyak. Nanti bisa ngambil dari teman-teman juga. Nah, untuk apa namanya pewarna dan sebagainya nanti perlengkapan itu bisa didapatkan dari sini. Saya juga salah satu tambang di Kalimantan Selatan, salah satu PT juga sama seperti Mas Mufid ya, kalau Mas Mufid kena Adaro ya tambang itu saya juga mendampingi masyarakatnya, kemudian menyediakan barang untuk masyarakatnya, bahkan mereka itu ada yang sampai kewalahan karena hanya 10 orang pengrajin itu di situ yang binaan CSR itu hanya 10 orang. Nah, 10 orang ini kadang juga ada yang masih menoreh karet, ada yang masih bekerja di lain. Jadi kadang hanya 5 orang yang mengerjakan. Ketika pesanan itu banyak membludak, mereka juga nggak sanggup mengerjakan. Lemparnya, larinya juga ke saya lagi. Nah, itu teman-teman Peluangnya tuh itu besar. sumber sumber pendapatan banget tuh teman-teman. Sebenarnya saya juga ngelihat potensi pasar ya. Nanti teman-teman juga bakal dapat materi ya sama Pak Asad ya. Beliau kan dosen sekolah bisnis dan emang udah berjibaku lah di dunia bisnis. Dan teman-teman bisa perdalam lagi kira-kira nanti dari sektor pemasaran seperti apa. Karena emang PR dari Adarus sendiri itu terkait selain tadi meningkatkan kualitas ya Bu, kualitas kemudian SDM itu juga dari segi pemasarannya juga itu pengen dibantu dari kita gitu teman-teman. Jadi mungkin bisa teman-teman nanti bisa berempat nih bisa fokus nih. Ada yang fokus pengembangan SDM-nya, ada yang fokus untuk research research market-nya gitu, ada yang fokus untuk R&D si kain sasirangannya itu teman-teman nanti bisa diskusikan lah kalian berempat untuk kira-kira selama
3 bulan ke depan tuh bakal seperti apa. Oh iya, Oke, saya baik. tambahkan Dari Mas Mufid Aisyah ya. ada yang tanya? Oh ya, silakan Ibu. Untuk apa namanya pengolahan limbah. Nah, pengolahan limbah ini kan, Nah, ya itu. nah ini yang pernah saya obrolkan juga dengan Mas Mufid ya. Kalau saya Ya. pengolahan limbahnya itu bukan tidak menggunakan kimia ya. Memang pengolahan limbah ini jarang sekali masyarakat ini aware. Kalau di sini masih banyak ya, mayoritas itu masih banyak membuang ke sungai. Nah, otomatis kan nanti mencemari sungai. Nah, untuk di tempat saya itu nanti kita pengolahan limbahnya menggunakan ekoenzim. Saya sudah pernah cerita ke Mas Mufid, Pak Arsyad juga, bahkan itu nanti bisa juga untuk menciptakan produk-produk turunan yang sangat banyak sekali yang untuk kesehatan masyarakat. Nah, Nah, ya, benar. pengolahan limbahnya itu nanti limbah kimianya itu bisa kita tampung, kemudian kita masukkan ekoenzim. Nah, ekoenzim itu juga dari limbah organik, sampah organik rumah tangganya ibu-ibu itu nanti dikelola, tidak membuang sampah sembarangan, itu nanti bisa dimasukkan juga sama teman-teman ya. Kemudian diolah, difermentasi untuk penurun pH. Kalau kita limbah industri tekstil ini kan sangat berbahaya ya bagi lingkungan. Nanti bisa orang itu bisa gatal-gatal, bisa apa namanya, kemudian kalau ke sungai ya mencemari sungai, dibuang ke tanah kalau tidak baik ya mencemari tanah, resapan air tanah juga. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa mendampingi atau belajar juga untuk pengolahan limbah tekstil dengan ekoenzim. Nah, ekoenzim sendiri ini juga dibuat dari limbah organik sampah rumah tangga ibu-ibu yang difermentasi dengan gula atau molasses, gula merah juga bisa itu difermentasi selama 3 bulan. Nah, cairan yang dihasilkan dari hasil fermentasi itu bisa dipakai untuk menetralkan limbah dari kain sasirangan tadi. Oke, saya juga kemarin habis yang berkunjung ke tempat Ibu itu kan saya fokus tuh sama hasil dari pengolahan limbahnya, Bu. Mungkin bisa Ibu, ada nggak Bu yang kayak sabun ya kalau nggak salah ya, Bu? Oh iya ada. Saya Nah, ya berbeda itu. ya. Saya ambilkan sampelnya dulu Mas. Ya, jadi teman-teman selain tadi ya limbahnya itu berbahaya, ternyata dari limbah berbahaya itu bisa dibuat untuk produk-produk olahan itu bisa teman-teman nanti mungkin ya kalau misalnya teman-teman bisa terapkan ataupun nanti teman-teman bisa ngebantu orang desa di sana seperti apa penerapannya mungkin bisa. Ini kok nggak salah ada ya. Nah, ini ada hasil olahan limbah sampah organik saya ya. Nah, saya kan punya warung makan juga. Itu ada apa namanya sisa-sisa sampah organik seperti mentimun, terong, kemudian apa namanya saik buah, es jeruk itu kan perasan jeruk, kulit jeruknya itu saya fermentasi. Minimal saya fermentasi dengan 5 macam ya. Combine buah. Nah, fermentasi ini tidak bau sama sekali setelah difermentasi selama 3 bulan. Akan ada yang warnanya sangat hitam. Dua, ini warnanya cenderung seperti apa namanya bening, coklat. Nah, seperti ini ya yang satu hitam. Nah, ini 2 macam gula akan menghasilkan warna yang berbeda. Cairan dari fermentasi itulah yang saya pakai untuk menurunkan limbah sasirangan. Ini juga bisa diolah menjadi banyak produk apa namanya yang punya nilai ekonomis. Nah, saya mengolah dari limbah itu menjadi sabun natural, sabun organik. Nah, sabun ini nanti ya, contoh aja lah, di masyarakat itu menghasilkan buah manggis. Nah, misalkan. Nah, dari kulit manggis itu nanti kita ekstrak, kemudian dicampur dengan limbah ini tadi, kita combine. Nanti ada juga kita masukkan
beberapa bahan yang natural untuk membuat sabun. Nah, seperti ini nanti bisa juga diajarkan ke masyarakat. Ini yang saya campur dengan susu. Ini yang warnanya putih. Ini dari susu. Kemudian yang ini dari kulit manggis. Nanti kulit jeruk misalkan, kalau di Kalimantan Selatan itu terkenal dengan jeruknya ya. Nah, jeruk itu juga bisa dipakai kulitnya nanti. Bisa nanti kita keringkan, kita blend, kita bikin serbuk, nanti dibikin sabun. Kemudian yang seperti ini kemerahan. Yang kemerahan ini, nah ini saya dari bahannya buah merah. Nah, ini sangat baik sekali untuk kulit karena natural. Enzim yang dihasilkan dari limbah ini tadi itu ada enzim amilase, protease, lipase. Nah, itu bisa membuat kulit kita menjadi lembut, bisa menjadi yang pecah-pecah itu bisa menjadi mulus. Kemudian banyak masyarakat yang kalau kita di area tambang itu kan aliran dari tambang itu kan warnanya keruh nanti. Ya Mas Mufid ya, kalau di sana kan airnya menjadi kuning ya, jadi kuning. Nah, biasanya problem di masyarakat sekitar tambang itu gatal karena air yang kurang bersih. Nah, itu banyak kita dampingi di beberapa PT tambang ya, ada masalah Sabun ya, Bu? kulit. Dengan Ya. sabun natural itu kita edukasi, mereka membuat, kemudian mereka memakai sendiri, juga bisa dijual. Nah, itu kita masih mendampingi sampai saat ini. Kita ada MOU juga dengan perusahaan tambang, beberapa perusahaan tambang kita ada MOU sampai 1 tahun. Jadi per 3 bulan kita juga ngajar pengelolaan limbah. Kemudian untuk menjernihkan air, ini juga bisa untuk menjernihkan air. Kemudian untuk luka, orang-orang sekarang kan masyarakat itu kalau dari kalangan bawah ya, itu untuk berobat. Kalau di Jawa, mungkin teman-teman bisa menjumpai rumah sakit, klinik kesehatan di mana-mana. Tapi kalau di sini ya, apalagi yang mohon maaf masuk ke pedalaman, yang areanya itu jalannya tidak beraspal, jalannya masih begini-begini, kemudian fasilitas kesehatan itu tidak begitu dijangkau, jauh. Nah, itu kita menggunakan menggunakan cair ini yang dilancarkan untuk mandinya, untuk spray luka, kemudian untuk sabun tadi, untuk detox bagi teman-teman masyarakat yang kelelahan, kemudian punya masalah diabetes, kanker, penyakit degeneratif, itu dari luar ini tidak bisa diminum ya, jadi pendamping untuk masyarakat ada di ya tambang sana, di sekitar nanti yang teman-teman terjun di lapangan itu, seperti itu. Tapi memang butuh proses fermentasi, menunggu selama 3 bulan untuk menghasilkan cairan seperti ini. Itu pun prosesnya tidak satu kali proses kemudian jadi ya, karena ada SOP-nya. Ketika kita membuat seperti ini harus memperhatikan SOP, takarannya, kemudian wadahnya, kebersihannya. Kalau tidak bersih ya tidak jadi. Meskipun ini dari limbah, bukan sembarang limbah. Teknik yang kita pakai itu harus dicuci bersih juga. Tidak kemudian sampah kotor-kotor kita masukkan, tidak. Harus dipilih juga untuk sampah organiknya. Seperti kulit jeruk itu bisa. Kalau ada di sini masyarakat ini yang kayak kulit nangka, kulit cempedak, ada buah cempedak di sini ya. Nanti teman-teman buah nangka, tapi baunya seperti durian. Itu juga tidak dipakai untuk seperti ini, tidak bisa. Kalau misalkan teman waktu mendampingi nanti itu komoditas di sana itu banyak masyarakat yang kan pertanian atau peternakan, ini juga sangat
bagus untuk pertanian sebagai pupuk organik. Kemudian untuk peternakan ya, untuk kandang, kemudian meminimalisasi bau dari peternakan atau dari ternak yang ada di sana, misalkan sapi, kemudian kambing, ayam, itik di sana itik itu banyak unggas ya, di sini masih banyak unggas. Itu nanti bisa teman-teman juga mendampingi seperti itu. Secara ekonomi ini juga bisa membantu masyarakat sekitar karena ada nilai ekonomisnya. Saya saja alhamdulillah dengan mengolah limbah bisa menghasilkan dari mengolah limbah saja, menjual sabun-sabun ini, menjual produknya. Nah, kita juga ada seperti minyak. Kita ada di Kalimantan ini kan ada juga yang perkebunan serai untuk diambil. Nah, bisa kita bikin minyak, nanti bisa juga dicampur dengan enzim yang ada di ekoenzim ini. Seperti kami kembangkan di beberapa masyarakat yang memang PT-PT tambang di Kalimantan Selatan. Ini teman-teman, monggo kalau mau bertanya lagi. Oke teman-teman, mungkin bisa pertanyaan sesi terakhir ya, karena sudah jam 9, di sana udah jam 10 malam ya Ibu. Iya, jam 10. Nggak terasa nih emang kalau udah sesi diskusi dan bercerita ya teman-teman. Ada lagi teman-teman, satu pertanyaan terakhir kira-kira sebelum kita tutup. Halimah? Iya, mungkin izin bertanya. Ya. Untuk pengeringan cancel sirangan itu sendiri, apakah ada waktu yang tepat itu kapan itu? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Halimah. Nah, untuk mengeringkan kain sasirangan ini memang masih banyak yang ini ya mengandalkan alam sinar matahari. Jadi karena kita ini di Tulistiwa cuacanya sangat panas, insya Allah kita masih baiklah mengandalkan alam itu. Curah hujan kayak seperti ini kan memang teman-teman memakai mesin pengering itu kalau pakai mesin cuci untuk sekedar mengering aja masih ya Pak, pasti banyak industri sasirangan yang menggunakan itu. Tapi kalau untuk yang mesin pengering seperti yang ada di laundry, blower pengering itu sampai sekarang yang saya tahu dari lebih dari 200 pengrajin itu belum ada pengrajin satupun yang punya mesin blower pengering itu. Jadi sehari insya Allah kalau panas nggak sampai dari mesin pengering, mesin cuci biasa itu kita keluarkan, kita angin-anginkan, kita jemur sebentar, sudah kering, nggak sampai nggak sampai lama. Kecuali di musim tertentu curah hujan sangat tinggi, itu menjadi salah satu hambatan karena tidak adanya mesin blower ya, tidak ada yang punya mesin blower, jadi hanya mesin pengering saja bisa sampai 2 hari. Itu kalau curah hujan tinggi. Itu masih manual. Iya, berarti manual. Terima kasih ya, Bu, jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, ini sudah jam 9 malam. Tadi kurang lebih kita ada 1,5 jam membersamai ya Bu, terkait dengan workshop komoditas kain sasirangan. Sebelumnya teman-teman, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan sangat berterima kasih nih kepada Ibu Bu Rahma di tengah kesibukannya ya teman-teman. Beliau jadwalnya padat sekali ya untuk banyak kegiatan, tapi tetap menyempatkan berbagi ilmu nih kepada kita nih di sini kaum muda gitu teman-teman. Ya, jadi teman-teman tadi bisa nanti bisa diperhatikan ya apa poin-poin penting yang kita dapatkan pada malam hari ini teman-teman. Nantinya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa langsung nanya ke Ibu, bisa ya Bu nanti ya. Bisa After dari kalau sini ya, kalau mau misalnya nanti ada kontak saya ya, tadi saya sertakan di
slide tadi di di PPT ya. PowerPoint, Ya. PPT-nya tadi ada. Nanti kalau misalkan teman-teman mau langsung japri saya, telepon atau WA, insya Allah akan saya balas. Kalau nggak saya balas berarti pas saya sibuk, tapi insya Allah pasti dibalas. Iya Bu, Saya kalau juga apa terima Ibu, nggak kasih masalah. banyak Mas Bobi diberi kesempatan bisa berbagi, bisa sharing ilmu dengan teman-teman semuanya. Saya tunggu nanti kedatangannya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, bisa ketemu nanti Amin. di Banjarmasin. Amin. Amin, terima kasih banyak Ibu. Ya, teman-teman mungkin kita sesi foto bersama ya teman-teman. Aku minta bantuan foto siapa? Andini bisa? Bisa, Kak. Ya. Oke, baik. Mungkin untuk ini gaya bebas apa gimana nih, Kak? Nggak ada kodenya, saya kira. Nggak ada. Ya, Oke, bebas teman-teman mau gaya apa? Bebas kayaknya. Gaya baik. bebas aja ya. Mungkin ya, baik. Mungkin dimulai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah Lagi di mungkin ya? udah di Sekali lagi. Atau gimana? Oke. ya, Sekali lagi. lagi. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Makasih Andini, Aisyah, Septiani, Richard, Halimah, Bu Rahma. Mas. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Ya kalau apa ya Bu, nanti sampai ketemu ya Bu kita di Kalimantan ya Bu. Insya Nanti Allah. di bulan September kita bakal. Amin. Ya oke. Terima Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi